Scene dibuka ketika Yuzuru ingin mengajak Kuranosuke untuk bermain bola. Namun Kuranosuke terburu-buru untuk berbelanja bersama Kuwajiro. Selanjutnya mereka bertemu Kobrander dan gengnya juga sedang buru-buru untuk berbelanja. Yuzuru dan Kabutaku jadi bingung kenapa orang suka buru-buru untuk berbelanja. Sampai suatu ketika dia bertabrakan dengan Sayuri. Sayuri juga pulang berbelanja menginformasikan bahwa ada supermarket yang baru buka. Jika berbelanja di sana, akan mendapatkan kupon lotre untuk memenangkan hadiah. Sayuri yang sudah mendapat kupon, akan mencoba peruntungannya melalui lotre. Di tempat lotre ada Kobrander dan gengnya yang gagal dalam permainan lotre tersebut. Mereka hanya ingin memenangkan cup ramen yang langka dari lotre itu. Yuzuru dan Kabutaku yang tidak punya kupon pun tidak bisa mengikuti lotre yang lapaknya dijaga oleh Tantorina itu. Akhirnya Sayuri memutuskan untuk pulang. Sayuri menyarankan mereka agar membantu orang untuk berbelanja agar mendapatkan kupon lotre. Ketika Yuzuru membantu ibunya untuk berbelanja, namun ibunya mengetahui tentang tiket lotre itu dan memintanya ke Yuzuru. Akhirnya Yuzuru dan Kabutaku membuka jasa keliling untuk membantu berbelanja. Saat mereka akan mendapatkan pelanggan, secara tiba-tiba Ganiran dan Spaidon menghentikan mereka dan menganggap itu adalah pelanggannya. Di tengah keributan, datanglah Kobrander untuk menghentikan Ganiran dan Spaidon. Kobrander menyampaikan kalau mereka sekarang sudah mempunyai sponsor untuk spesialis belanja. Sponsornya adalah Reika, musuh bebuyutan Sayuri sejak awal episode. Reika belanja sangat banyak di supermarket itu, jadi dia pun mendapatkan kupon lotre yang banyak juga. Ketika mereka ke tempat lotre, tetap saja mereka mendapat bola putih dan hanya mendapatkan tisu toilet sebagai hadiah hiburannya. Di saat bersamaan, datanglah Ibu Yuzuru yang menggunakan kuponnya dan langsung mendapatkan bola berwarna biru. Dengan begitu ibunya langsung mendapatkan hadiah utama berupa kulkas mahal 2 pintu. Reika yang gagal ditertawakan oleh Sayuri karena kesombongannya. Reika sempat melihat ketika Ibu Yuzuru akan memutar roda lotrenya, sejenak Ibu Yuzuru berdoa untuk keberuntungannya. Reika mempunyai ide untuk mengembangkan nilai-nilai spiritual yang ada dalam dirinya dan Kobrander beserta gengnya. Reika mengawali latihan dengan membawa mereka ke sebuah tebing. Reika menggunakan kostum kesatria dengan melempar batu ke arah bawah tempat Kobrander dan gengnya yang sedang berdiri. Bahkan mereka main bisbol dengan menggunakan outfit yang berbahaya. Sampai akhirnya mereka berdoa di sebuah gereja untuk membersihkan jiwanya demi lotre tersebut. Sementara Yuzuru dan Kabutaku membantu Ema-Ema untuk belanja ke pasar dan mendapatkan kupon lotre yang lumayan banyak. Sayuri juga akan menggunakan kupon itu untuk lotre. Namun di saat yang bersamaan mereka didatangi oleh Reika dan Kobrander. Lagi-lagi dengan sombongnya mereka ingin mencoba mesin alat lotre itu lagi karena merasa jiwanya sudah suci dan keberuntungan pasti akan memihak kepada mereka. Dan betul saja, kotak itu mengeluarkan bola emas semua. Tantorina yang curiga mencoba menghentikan kotak dan ternyata ada gugusan bintang yang menempel pada kotaknya. Kobrander langsung mengambil kotak itu berebut paksa dengan Kabutaku. Namun tiba-tiba pedagang di sebelah lotre itu mengambil kotaknya dan ternyata itu adalah Kapten Tombol yang menyamar sebagai orang jualan. Tanpa basa-basi Kapten Tombol mengadakan perlombaan. Mereka berpindah ke suatu tempat. Di situ Kapten Tombol mengadakan lomba membuat kue mochi. Kelompok Kobrander akan berhadapan dengan kelompok Kabutaku. Di mana di sini peserta hanya 3 orang saja di setiap tim. Kabutaku memanggil robotnya untuk menjadi bagian yang menumbuk tepungnya. Dengan berubah ke wujud super, Kabutaku pun menumbuk tepung mochi itu sekuat tenaga hingga tepungnya jadi lentur memanjang dan malah melilit dirinya sendiri. Sementara kelompok Kobrander juga berubah ke wujud supernya dan menumbuk mochi dengan kekuatan dan peralatan seadanya. Kelompok Kobrander terus membuat tepungnya empuk dan lembut untuk dimakan. Kabutaku memulai kembali untuk menumbuk tepung tanpa menggunakan robot. Saat penumbukan tepung sedang berlangsung, sialnya kelompok Kobrander mematahkan alat penumbuknya. Sementara mereka sudah berjuang separuh jalan. Mereka teringat flashback di waktu-waktu sebelumnya, di mana mereka jarang untuk serius dan jujur dalam perlombaan, mereka selalu berakhir dengan kekalahan. Apalagi sekarang mereka sudah mensucikan diri seperti yang diajarkan Reika. Secara mengejutkan, mereka melanjutkan pertandingan dengan menggunakan tangan Ganiran sebagai pemukul tepungnya. Mereka sangat bersemangat demi ramen yang selalu mereka ucapkan sejak awal pertandingan.
Saking semangatnya, kali ini geng Kobrander dapat mengikuti perlombaan dengan serius dan tidak pakai kecurangan. Hingga sampai tahap finishing pembuatan adonan, mereka bertiga tetap bekerja sama menyelesaikan adonan mochi tersebut. Bahkan kelompok Kabutaku belum menyelesaikan tumbukannya. Dengan begitu Kapten Tombol mengumumkan kelompok Kobrander yang menjadi pemenang perlombaan kali ini. Dengan begitu Reika tersenyum puas atas kekalahan kelompok Sayuri. Tapi Sayuri tidak mempedulikan hal tersebut. Sangat disayangkan gugusan bintang yang menempel di kotak lotre ternyata palsu. Walau agak kecewa, Kobrander tidak mempermasalahkannya. Karena mereka masih punya banyak kupon yang dipegang oleh Reika. Mereka memulai kembali mengeluarkan bola dari kotak lotre. Namun tetap saja mendapatkan bola putih. Di kupon terakhir Kobrander memutar kotaknya sambil berdoa dengan khusyuk. Saat kotak diputar, akhirnya bola emas pun keluar dari kotak itu. Namun bola itu terpelanting jauh dan masuk ke dalam mulut baunya Pak Ujang yang sedang memegang kupon juga. Kobrander pun segera mengejar Pak Ujang untuk mengambil bola emas yang harusnya dia menangkan demi Ramen Cup impiannya. Dengan kepergian Kobrander, Reika pun juga ikutan pergi. Berikutnya Sayuri yang akan mencoba kotak lotre itu. Sayuri berdoa dan berhasil mendapatkan bola hitam. Sayuri mendapatkan hadiah uang tunai dan memberikan kecupan ke Kabutaku dan Yuzuru sebagai tanda terima kasihnya. Sebagian orang menganggap hidup adalah peruntungan, namun ada orang yang membuat peruntungan hidupnya sendiri. Jangan lupa berdoa untuk memulai sesuatu. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.